salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya mohon maaf karena ada keterlambatan waktu, karena sedikit ada kendala. Kita mulai saja. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Irwin Panjaitan, STMT, selaku dosen pendamping lapangan kelompok KKN 63 Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, Bapak Amanita Ketaren selaku Kepala Desa, dan Bapak Darius selaku Wakil Kepala Desa Raya. Serta yang saya hormati Bapak Ibu, Saudara dan teman-teman semua yang bersedia hadir di ruang Google Meet ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul bersama-sama dalam sosialisasi yang berjudul pembelajaran alternatif yang atraktif. Sebelum memulai acara, perkenankan saya Aprida Grace Sinaga selaku moderator pada hari ini memandu berjalannya sosialisasi ini. Agar sosialisasi kita berjalan dengan lancar dan baik, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh teman kami, Michelle Semare-Mare. Untuk Michelle, kami persilahkan. Ya, baiklah teman-teman semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Saya akan pimpin dengan iman Kristiani. Ya Bapak yang baik, ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami masih bisa berkumpul pada sore hari ini di Google Meet. Kiranya apa yang nanti kami sampaikan, materinya bisa berguna untuk teman-teman dan saudara-saudara kami di Desa Raya. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Michelle. Baiklah, memasuki agenda selanjutnya, kata sambutan yang akan dibawakan oleh Anjay Sanjaya Tarigan selaku Ketua Kelompok KKN 63. Untuk Anjay, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di Google Meet ini. Yang saya hormati Bapak Aminta Ketaren selaku Kepala Desa dan Bapak Darius Ketaren selaku Wakil Kepala Desa Raya, dan juga Bapak Irwin Panjaitan sebagai dosen pembimbing lapangan kami. Di sore hari ini kami akan mensosialisasikan tentang pembelajaran alternatif yang atraktif yang akan dijelaskan oleh teman kami Dora. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baiklah semuanya, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Sri Theodora Munte. Untuk teman kami Dora, waktu dan layar kami persilahkan. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan. Sebentar saya izin share screen dulu. Apakah PPT-nya sudah bisa dilihat, teman-teman? Sudah. Oke, jadi materi kita pada sore hari ini dengan tema pembelajaran alternatif yang atraktif.
Kenapa kami mengambil program kerja seperti ini? Karena dari pengamatan dan yang kami lihat, apalagi di masa pandemi sekarang ini, banyak anak-anak yang minat belajarnya itu berkurang, motivasi belajarnya juga berkurang. Apalagi pembelajaran pada masa pandemi ini dilakukan melalui Google Meet. Nah, jadi anak-anak dalam pengetahuannya juga akan semakin berkurang. Nah, pendidikan dan atraktif. Pendidikan secara umum itu dapat dimengerti sebagai suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, dan budi mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pada intinya, pendidikan adalah suatu proses yang disadari untuk mengembangkan potensi individu sehingga memiliki kecerdasan pikir, emosional, berwatak, dan berketerampilan untuk siap hidup di tengah-tengah masyarakat. Pembelajaran berbasis kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi itu berarti suatu program pembelajaran di mana hasil belajar atau kompetensi yang diharapkan dicapai oleh anak didik atau siswa, sistem penyampaian, dan indikator pencapaian hasil belajar dirumuskan secara tertulis sejak perencanaan itu dimulai. Nah, maka dalam pembelajaran berbasis kompetensi perlu adalah adanya rumusan kompetensi yang ingin dicapai secara spesifik, jelas, dan terukur. Strategi penyampaian yang menekankan keaktifan siswa itu dengan penggunaan metode yang kolaboratif dan manajemen waktu yang tepat. Nah, pembelajaran aktif dan pembelajaran atraktif. Pembelajaran aktif itu yaitu proses pembelajaran yang ada di taman kanak-kanak dan kelas 1 dan 2 sekolah dasar. Nah, di sini sangat dibutuhkan suatu strategi pembelajaran yang aktif. Berbagai macam aktivitas perlu diterapkan dalam pembelajaran hidup, dalam pembelajaran apapun. Nah, di pembelajaran aktif ini seperti bermain, menari, berolahraga, dramatisasi, gerak tangan dan kaki, apapun merupakan aktivitas positif dapat diterapkan. Selanjutnya itu pembelajaran atraktif. Nah, pembelajaran atraktif itu adalah suatu proses pembelajaran yang mempesona, menarik, mengasihkan, menyenangkan, tidak membosankan, kreatif, dan indah. Dalam proses pembelajarannya di taman kanak-kanak dan kelas 1 dan 2 sekolah dasar. Di sini sangat diperlukan proses pembelajaran yang atraktif. Sebab pada umumnya anak-anak pada usia dini masih cepat bosan belajar dan berlatih. Kegiatannya ditentukan oleh suasana hati dan menyenangi hal-hal yang indah, warna-warni, menggembirakan, dan mengumbar daya imajinasi yang tinggi dan liar. Nah, keterpesonaan peserta didik dalam proses pembelajaran dapat ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu keterampilan pendidik dalam mendongeng atau bercerita, keterampilan membuat alat dan sarana bermain, keterampilan pendidik dalam menyanyi, kreativitas pendidik dalam menggunakan barang-barang bekas menjadi alat peraga, keterampilan pendidik dalam memilih metode secara variatif, dan penciptaan suasana kelas yang menggembirakan, menyenangkan, dan nyaman. Namun ada satu hal yang sangat penting dari semua ini, yaitu kepandaian pendidik dalam membangun komunikasi dan keakraban dengan peserta didik. Komunikasi yang lancar, keakraban yang sangat erat akan menentukan semua proses pembelajaran menjadi atraktif.
Selanjutnya, di sini ada sifat pokok dari pembelajaran atraktif, yaitu mencakup memukau, menarik, menyenangkan, dan indah. Dari segi fisiknya, menyangkut ruangan kelas, taman bermain, sarana permainan, dan dari segi suasananya itu menyangkut profil pendidik yang murah senyum, ramah, dan berhubungan akrab. Serta atraktif dalam proses pembelajaran yang menyangkut penggunaan metode yang kolaboratif dan variatif, tempat pembelajaran yang tidak hanya di dalam kelas saja, tetapi juga di luar kelas atau outdoor. Orientasi untuk taman kanak-kanak yaitu bermain dan bernyanyi. Sedangkan orientasi untuk anak kelas 1 dan 2 sekolah dasar itu pengembangan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung dengan suasana bermain, bernyanyi, dan berlatih secara sederhana dan tidak menekan. Adapun catatan yang cukup penting adalah bahwa peserta didik diberikan kebebasan dan keleluasaan untuk menggunakan alat dan sarana yang ada. Memang penting diajari bagaimana menggunakan alat dan sarana dengan tepat, tetapi jangan sampai dilarang hanya karena supaya tidak cepat rusak. Alat dan sarana yang disediakan di ruang kelas atau kamar bermain anak-anak adalah untuk bermain, belajar, dan berlatih. Melarang penggunaannya hanya menjadikan hambatan dalam kemajuan belajar anak-anak. Lebih baik alat dan sarana itu tidak rusak karena dipakai untuk berlatih, belajar, dan bermain, daripada rusak hanya karena disimpan. Jadi, dengan menggunakan alat sarana yang ada, anak-anak akan semakin memiliki motivasi atau semakin ingin untuk menambah pengetahuan atau wawasannya dalam belajar. Penampilan dari pembelajaran atraktif itu misalnya terlihat pada ruangan kelas yang dekoratif, banyak dipajang dan juga digantungkan hias-hiasan yang bersifat mendidik untuk mengenalkan lingkungan terdekat anak-anak yang indah. Selain itu juga harus menunjukkan estetika, termasuk warna cat, jenis permainan, gambar-gambar. Nah, di dalam ruangan bermain itu hendaknya tersedia banyak media bagi anak-anak. Media untuk mengenal bangunan, untuk mengenal gambar huruf dan angka, media untuk mengenal benda-benda sekitar, media untuk mengenal buah-buahan, sayur-sayuran. Nah, penampilan taman bermain juga sejauh mungkin memperhatikan kaedah-kaedah estetika, warna-warni, bervariasi, dekoratif, tetapi tetap aman dan nyaman. Nah, di sini saya ada satu video yang ingin saya tunjukkan, yang menunjukkan salah satu pembelajaran yang menarik bagi anak-anak dan cukup menyenangkan. Juna jualan apa? Es krim? Apa? Minuman. Oh, minuman rasa apa itu? Itu bukan rasa stroberi. Itu warna apa? Warna coklat. Iya, mau? Tanya dulu berapa Bunda mau? Satu boleh? Satu gelas? Ya, satu gelas coklat ya. Itu apanya gelasnya ya? Ada pipetnya. Pipet. Coklatnya mana?
Oh itu, Bunda pesan satu ya. Satu aja dulu. Nanti Bunda pesan lagi ya, yang rasa yang lain untuk Dede. Nah, untuk Dede itu udah satu. Oh, apa tuh dibungkus ya? Oke, Bunda ambil ya. Ini Bunda bawa ya. Bunda bawa pulang. Terima kasih. Bikin minuman stroberi dong, 3. Oh, itu ya warna apa? Merah. Yeay. Bikin minuman kayak tadi ya. Rasa stroberi enak banget pasti. Bunda pesannya berapa tadi? Pesan 3 ya. Iya. Dan untuk Dede, untuk Juna, untuk Juna aja ya. Dede belum bisa minum itu. Boleh. Pokoknya ada 3 ya. Kok kecil banget? Oh itu yang untuk Dede yang kecil. Terus satu lagi untuk ayah ya. Nanti Juna hitung dulu ya, udah pas apa belum 3. Oh itu pipet. Besar banget pipetnya. Yang ayah ya. Nah coba hitung. Udah pas? Yeay, pintar. Terus dibungkus. Iya, warna apa tadi? Merah. Rasa apa? Strawberry. Oh itu asoinya ya, pegangannya. Oke, terima kasih. Bunda ambil ya, Bunda bawa pulang. Untuk Juna mau rasa apa? Rasa apa tadi? Rasa buah apa kalau yang merah? Strawberry. Juna 1 ya, cukup ya? Oke. Dimakan sama Juna. Diminum kan minuman. Iya ya. Oh donat boleh. Kita ganti donat ya. Donatnya mau rasa anggur. Toppingnya, wah iya pintar sekali. Warna apa itu sayang? Warna ungu. Bahasa Inggrisnya apa ungu tuh? Itu donat ya. Wow. Bunda pesan 5 boleh. Banyak banget ya 5. Juna pinter ya bikin donat. Warna apa tadi nih donatnya? Donatnya warna apa ini? Ungu. Bahasa Inggrisnya apa ungu? Baik teman-teman, jadi seperti itulah salah satu contoh video yang menunjukkan pembelajaran yang atraktif, yaitu menyenangkan. Untuk anak-anak, jangan sampai pembelajaran itu dianggap terlalu serius, itu akan mengubah pandangannya terhadap belajar, yang akan mengubahnya untuk malas. Nah, jadi sekian dari presentasinya, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Dora untuk pemaparan materi yang baik dan sangat menyenangkan. Jadi gitu ya bunda-bunda semua yang ada di sini dan untuk ayah-ayah juga. Jadi anak itu nggak bisa kayak ditekan harus belajarnya monoton kayak gitu. Jadi anak juga apalagi buat karena sekarang daring ya, anak cuma di rumah diam kayak gitu. Apalagi makin dipaksa belajarnya harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini. Karena jadi frustasi, jadi malas belajar. Jadi nanti orang tua yang bilang, lu malas banget nih anak kayak gitu. Padahal karena didikan dari orang tua aja kan. Iya, kayak gitu.
Jadi selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab dan diskusi. Pada Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, dan teman-teman Opa Oma sekalian yang ingin menanyakan seputar materi yang sudah dijelaskan tadi, kami persilahkan untuk bertanya. Kalau ada pertanyaan, teman-teman, ya ini ada yang mau nanya saya bacakan aja dari Darwista Wiranata Munti. Lalu saya mau bertanya, apa sajakah contoh kegiatan pembelajaran yang menunjukkan aktif? Buat teman-teman mau langsung dijawab atau kita ke pertanyaan selanjutnya dulu? Saya mau jawab terlebih dahulu. Pembelajaran aktif itu mengarahkan siswa dalam kegiatan membaca, menulis, mendiskusikan, atau terlibat dalam memecahkan suatu masalah. Siswa itu dilibatkan secara aktif dalam kegiatan berpikir, menganalisis, sintesis, dan evaluatif. Nah, dan dilihat juga dari materi kita tadi, pembelajaran aktif itu yaitu strategi pembelajaran yang ditentukan oleh keadaan suatu kelas dan sarana prasarananya untuk bagaimana anak itu bisa bersifat aktif di kelas. Nah, dengan memberikan suatu permainan, mengajak untuk bermain, menari, bernyanyi, nah hingga suasananya itu tidak pasif seperti itu. Ya, begitu. Bagaimana dengan Bang atau Kak Darwista? Apakah ada hal yang ingin ditanyakan lagi? Atau untuk teman-teman sekalian juga masih ada yang mau bertanya, kita persilahkan. Selamat sore, izin bertanya. Ya, silakan Kak Monika. Mau bertanya terkait pembelajaran online untuk anak TK ini, apakah kan dari tadi menekankan kepada peran orang tua dalam pembelajaran anak TK secara online ini, sedangkan orang tua juga mungkin pada kerja atau pada ke ladang, kan jadi waktunya juga terbatas. Bagaimana peran dari si pendidik ini, si pendidik kayak misalnya guru TK gitu dalam pembelajaran online ini, apakah kasih tugas gitu lepas tangan atau ada alternatif lain kayak misalnya mengunjungi rumah atau gimana, ada tanggapan nggak dari kelompok kalian? Terima kasih. Saya akan bantu jawab pertanyaan dari Monica. Maaf sebelumnya saya nggak bisa buka kamera ya teman-teman. Jadi peran guru TK itu sebetulnya misalnya kan pembelajaran anak TK itu kan sebetulnya nggak berat. Satu kelas itu paling banyak itu sekitar 20 orang, 15 orang gitu kan. Jadi peran guru-guru TK-nya itu bisa dalam bentuk pemberian materi, dalam bentuk video. Dan anak-anak TK itu supaya bisa lebih tertarik gitu kan, video yang menarik gitu. Dan bisa juga pendidik datang ke rumah, sekedar kasih seperti gambar atau origami atau buku pinjaman, biar si anak itu biar minat belajarnya nggak turun. Begitu teman kami Monica Sitorus. Bagaimana Monica? Udah.
Baik, terima kasih, Michelle. Ya, Monica terus. Terima kasih Kak Monica pertanyaannya. Makasih juga Misal sudah menjawab. Untuk ada lagi pertanyaannya, kita persilahkan. Baiklah, sepertinya sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi ya, teman-teman dan Bapak sekalian. Terima kasih banyak untuk pertanyaan dan jawaban dari teman-teman sekalian. Baik, kita telah sampai di penghujung acara. Sebelum kita mengakhiri sosialisasi hari ini, izinkan kami untuk mendokumentasikan kegiatan kita dan dimohon kepada hadirin yang sedang bergabung untuk menyalakan kamera. Sebelum kita mengakhiri sosialisasi kita hari ini, izinkan kami untuk mendokumentasikan kegiatan kita dan dimohon kepada hadirin yang sedang bergabung untuk menyalakan kamera. Kepada teman-teman dokumentasi dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan tutup dalam doa. Doa penutup akan dibawakan oleh Febiola Marcelina. Untuk Febi, kami persilakan. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri acara kita pada sore hari ini, saya akan membawakan doa. Selamat sore Bapak, selamat sore karena Engkau masih berkati kami pada sore hari ini. Ya Bapak, kami sudah selesai mengenal